semakin tenang sikapmu, semakin jernih pikiranmu. Bergeraklah dengan strategi, bukan dengan emosi. Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana setiap kata menggugah hati dan setiap kalimat menenangkan jiwa. Dalam ruang ini, kita akan melangkah bersama menuju perjalanan batin yang lebih dalam, menemukan makna dari setiap tantangan hidup, dan menyelami kebijaksanaan yang tak terbatas. Untuk kalian yang mencari ketenangan di tengah badai kehidupan, mari bersama-sama kita renungi pesan ini. Di dunia yang terus berputar tanpa henti, di mana setiap momen seolah berlomba dengan waktu, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu ketenangan. Kita terlalu sering terjebak dalam pusaran emosi, diombang-ambingkan oleh keadaan tanpa sempat merenung, tanpa jeda untuk berpikir. Padahal di tengah kebisingan dunia, justru disitulah kita perlu menemukan ruang untuk ketenangan. Sebuah ruang di mana hati dan pikiran dapat merangkai kembali setiap puzzle yang berantakan. Bayangkan sejenak lautan yang tenang, meski dalam diamnya ada kekuatan yang tak terhingga. Ombak kecil yang mengalun dengan lembut, namun tetap mampu merubah bentuk karang dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itulah ketenangan dalam diri. Ia bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kekuatan yang tersimpan dalam kesunyian. Ia adalah kekuatan yang tidak meledak-ledak, tetapi tetap kokoh, siap menghadapi apapun yang datang. Namun, disinilah dilema hidup sering muncul. Kita terlalu sering terperangkap dalam perangkap emosi. Ketika masalah datang bertubi-tubi, reaksi pertama kita seringkali adalah kemarahan, ketakutan, atau bahkan keputusasaan. Emosi-emosi ini begitu kuat dan mendominasi hingga membuat kita lupa pada esensi diri yang sebenarnya, bahwa dalam ketenangan ada kejernihan, dan dalam kejernihan ada solusi. Mari kita mulai memahami mengapa ketenangan adalah dasar dari setiap langkah bijak yang kita ambil. Ketenangan adalah kekuatan terbesar kita. Ketenangan sebagai pondasi kebijaksanaan. Ketika hati penuh dengan amarah atau kegelisahan, pandangan kita terhadap dunia menjadi kabur. Semua tampak hitam dan putih, tanpa nuansa. Kita cenderung melihat setiap masalah sebagai ancaman, setiap kesulitan sebagai akhir dari segalanya. Namun, ketika kita mampu menenangkan hati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dunia mulai terlihat berbeda. Masalah yang tadinya tampak
seperti gunung yang menjulang, perlahan menjadi bukit kecil yang bisa kita daki. Inilah mengapa ketenangan adalah pondasi kebijaksanaan. Orang yang bijak bukanlah mereka yang tidak pernah merasakan emosi, melainkan mereka yang tahu kapan harus meredamnya. Mereka yang paham bahwa di balik setiap badai selalu ada langit cerah yang menunggu. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, karena mereka tahu bahwa dalam ketenangan pikiran mereka akan lebih jernih. Namun, di mana kita bisa menemukan ketenangan ini? Dalam diri kita sendiri. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia tidak bisa ditemukan dalam benda material atau dalam pencapaian duniawi. Ia datang dari kedalaman jiwa, dari kesadaran penuh akan diri sendiri, dan dari kemampuan untuk menerima setiap situasi dengan hati yang lapang. Seperti seorang pelukis yang memerlukan kanvas putih untuk menciptakan karya seni yang indah. Pikiran yang tenang adalah kanvas dari setiap keputusan yang bijaksana. Dalam ketenangan, kita mampu melukis kehidupan kita dengan lebih jelas, lebih terarah, dan lebih indah. Bergerak dengan strategi, bukan emosi. Hidup adalah permainan strategi. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, semuanya akan membentuk jalan hidup kita. Namun, jika setiap langkah yang diambil berdasarkan emosi semata, maka kita tidak sedang memainkan strategi, melainkan hanya bereaksi pada apa yang terjadi. Kita menjadi pion dalam permainan kehidupan, bukan pemimpin yang mengarahkan langkahnya sendiri. Bergerak dengan strategi artinya merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, berpikir 2 kali sebelum bertindak, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan. Bukan berarti kita harus selalu lambat dalam bertindak, tetapi berarti kita harus bijaksana. Orang yang bergerak dengan strategi tidak akan terburu-buru, tetapi juga tidak akan ragu ketika waktunya bertindak telah tiba. Emosi, di sisi lain, seringkali menjerumuskan kita ke dalam tindakan impulsif. Ketika marah, kita mungkin mengucapkan hal-hal yang tidak kita maksudkan. Ketika takut, kita mungkin menghindari peluang yang sebenarnya bisa merubah hidup kita. Dan ketika cemas, kita mungkin mengambil keputusan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Namun, jika kita bisa mengendalikan emosi, jika kita bisa bergerak dengan ketenangan, maka kita akan menjadi lebih bijak dalam setiap langkah. Ketenangan memberikan ruang bagi pikiran untuk merencanakan, untuk melihat
segala kemungkinan yang ada dan untuk memilih jalan yang terbaik. Strategi bukan hanya tentang perhitungan dingin, tetapi juga tentang memahami kapan harus mengambil resiko dan kapan harus menunggu. Ia adalah keseimbangan antara keberanian dan kesabaran, antara intuisi dan logika. Dan semua ini hanya bisa dicapai jika kita bergerak dengan ketenangan. Tantangan dalam menjaga ketenangan. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Menjaga ketenangan bukanlah hal yang mudah. Di tengah tekanan kehidupan sehari-hari, di tengah hiruk-pikuk masalah dan tuntutan, kita seringkali kehilangan pijakan. Ketenangan terasa seperti kemewahan yang sulit diraih. Bagaimana mungkin kita bisa tenang ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika hidup seakan menumpuk beban yang tak tertahankan di pundak kita? Disinilah tantangan terbesar kita berada. Kita harus belajar untuk menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi bagaimana kita merespon masalah tersebut. Ini tentang bagaimana kita bisa berpikir jernih meski situasi di luar diri kita sedang kacau balau. Untuk bisa mencapai ketenangan, kita perlu berlatih. Latihan ini tidak memerlukan tempat khusus atau waktu khusus. Kita bisa memulainya kapan saja dan di mana saja. Ketika kita merasa marah, cobalah untuk berhenti sejenak. Ambil nafas dalam-dalam dan biarkan kita meresapi perasaan tersebut. Dengan menyadari emosi yang kita rasakan, kita memberi diri kita kesempatan untuk tidak bereaksi secara impulsif. Kita juga harus belajar untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Terlalu sering kita memaksakan diri untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita. Ketika kita belajar melepaskan, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Kita memberi ruang bagi ketenangan untuk hadir. Kekuatan dari diam. Ada kekuatan yang luar biasa dalam diam. Ketika kita diam, kita memberi kesempatan pada pikiran untuk merenung, untuk mencari makna di balik setiap peristiwa. Diam bukan berarti menyerah, tetapi justru adalah bentuk dari introspeksi yang mendalam. Dalam diam, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan lebih mendalam. Orang yang mampu diam di tengah kekacauan bukanlah orang yang lemah. Ia adalah orang yang memahami bahwa tidak semua hal perlu direspon dengan segera. Ia adalah orang yang tahu bahwa dalam diam ada kekuatan yang lebih besar daripada dalam kata-kata. Ketika kita mampu diam,
kita memberi diri kita kesempatan untuk berpikir lebih jernih. Kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi juga tidak terlalu lama dalam merespon. Diam memberi kita kekuatan untuk mengendalikan diri, untuk tidak terjebak dalam permainan emosi yang seringkali hanya memperburuk keadaan. Kesabaran sebagai kunci ketenangan. Ketenangan dan kesabaran adalah dua hal yang tak terpisahkan. Kita tidak bisa mencapai ketenangan tanpa kesabaran, dan kita tidak bisa menjadi sabar tanpa ketenangan. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu, untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan untuk percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan waktu yang tepat. Orang yang sabar tidak mudah terpengaruh oleh situasi. Ia tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena ia tahu bahwa keputusan yang terburu-buru seringkali membawa penyesalan. Ia mampu menahan diri, menunggu saat yang tepat, dan bertindak dengan penuh perhitungan. Kesabaran bukan berarti pasif. Ia adalah bentuk dari kekuatan yang tenang, yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Dalam kesabaran, kita memberi diri kita kesempatan untuk melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif. Kita tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan, tetapi juga tidak ragu ketika waktunya tiba untuk bertindak. Peran emosi dalam hidup kita. Namun, mari kita akui bahwa emosi adalah bagian dari hidup kita yang tak terpisahkan. Kita tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan emosi, karena mereka adalah respon alami tubuh dan pikiran kita terhadap dunia di sekitar. Amarah, kegembiraan, kesedihan, dan ketakutan semua memiliki tempatnya sendiri. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan emosi itu, bukan sebaliknya. Emosi bisa menjadi bahan bakar yang kuat ketika digunakan dengan bijak. Mereka bisa menjadi sumber motivasi yang besar. Tetapi jika dibiarkan menguasai diri, emosi bisa berubah menjadi badai yang menghancurkan. Ini seperti api. Di satu sisi, api bisa menghangatkan dan memberi kehidupan. Namun di sisi lain, api bisa membakar dan memusnahkan. Kuncinya adalah keseimbangan. Kita harus belajar memahami emosi kita, merasakan mereka, namun tetap menjaga kendali. Ketika marah datang, jangan langsung bereaksi. Rasakan amarah itu, terima bahwa ia ada, namun jangan biarkan ia mendikte tindakan kita. Ketika sedih, berikan waktu pada diri kita untuk merasakannya, tapi jangan terlarut dalam kesedihan itu terlalu lama. Kita harus menjadi kapten dari kapal emosi kita sendiri, mengarahkan mereka menuju tujuan
yang kita inginkan, bukan sebaliknya. Kekuatan visualisasi dalam ketenangan dan strategi. Ada satu teknik yang seringkali diremehkan, namun memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menjaga ketenangan dan merencanakan strategi, yaitu visualisasi. Ketika kita bisa membayangkan dengan jelas apa yang ingin kita capai, ketika kita mampu menggambarkan dalam pikiran setiap langkah yang perlu diambil, kita sedang membangun strategi yang kuat. Visualisasi memberi kita peta mental untuk menavigasi kehidupan, memungkinkan kita bergerak dengan lebih percaya diri dan lebih tenang. Bayangkan sejenak tujuan hidup yang ingin Anda capai. Mungkin itu adalah karir impian, hubungan yang harmonis, atau kebebasan finansial. Apapun itu, visualisasikan dengan jelas dalam pikiran Anda. Gambarkan setiap langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Rasakan setiap emosi yang datang saat Anda bergerak menuju tujuan tersebut. Semakin sering Anda melakukannya, semakin jelas jalan tersebut akan terlihat, dan semakin tenang Anda dalam menghadapi rintangan yang muncul di sepanjang jalan. Visualisasi bukan sekedar fantasi. Ia adalah alat yang digunakan oleh banyak orang sukses untuk mencapai impian mereka. Ketika kita bisa melihat tujuan kita dengan jelas, kita akan lebih mudah menjaga ketenangan saat menghadapi hambatan. Kita tidak akan mudah teralihkan oleh emosi, karena kita tahu dengan pasti kemana kita ingin pergi. Melatih diri untuk tetap tenang. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Ia adalah hasil dari latihan, dari upaya sadar untuk meredam setiap gejolak emosi yang datang. Sama seperti tubuh yang membutuhkan latihan fisik untuk menjadi kuat, pikiran dan jiwa juga membutuhkan latihan untuk mencapai ketenangan. Dan latihan ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi setiap hari, setiap saat. Salah satu cara yang paling efektif untuk melatih ketenangan adalah melalui meditasi. Meditasi memungkinkan kita untuk memusatkan perhatian pada diri sendiri, untuk mengamati setiap pikiran dan emosi yang datang tanpa terjebak di dalamnya. Dalam meditasi, kita belajar untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa keinginan untuk segera merubahnya. Ini adalah bentuk latihan yang membantu kita menemukan ketenangan di tengah kegaduhan. Selain meditasi, kita juga bisa melatih ketenangan melalui pernafasan. Setiap kali emosi mulai menguasai diri, berhentilah sejenak dan ambil nafas dalam-dalam. Rasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari tubuh. Dalam momen ini,
kita memberi ruang bagi pikiran untuk tetap tenang, bagi hati untuk meredam gejolak. Teknik pernafasan sederhana ini bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mengembalikan ketenangan dalam situasi yang penuh tekanan. Mengapa emosi tidak seharusnya menjadi penggerak utama? Ketika emosi menjadi penggerak utama dalam hidup kita, kita cenderung bertindak tanpa berpikir panjang. Kita bereaksi pada setiap rangsangan, setiap masalah, setiap komentar orang lain. Hidup kita menjadi seperti bola yang dipantulkan ke segala arah tanpa tujuan yang jelas. Kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Namun, jika kita bergerak dengan strategi, kita tidak lagi bereaksi secara impulsif. Kita menjadi lebih bijak, lebih terencana, dan lebih fokus. Setiap langkah yang kita ambil didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan pada dorongan sesaat. Kita bisa melihat gambaran besar, bukan hanya apa yang ada di depan mata kita saat ini. Emosi memang bisa memberi energi pada tindakan kita, tetapi tanpa kendali dan strategi, energi itu hanya akan mengarah pada kehancuran. Sebaliknya, ketika kita bergerak dengan strategi, kita bisa menggunakan emosi sebagai bahan bakar yang menggerakkan kita ke arah yang benar. Keseimbangan inilah yang harus kita cari. Menggunakan emosi dengan bijak, namun tetap bergerak berdasarkan logika dan perhitungan yang matang. Menghadapi hidup dengan sikap tenang. Hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang-kadang hal-hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi begitu saja, mengubah arah perjalanan kita secara tiba-tiba. Di saat-saat seperti ini, sikap kita yang menentukan apakah kita akan jatuh atau bangkit. Ketika kita mampu menghadapi setiap kejutan hidup dengan sikap tenang, kita memberi diri kita kesempatan untuk merespon dengan bijaksana. Dalam ketenangan, kita bisa melihat peluang yang tersembunyi di balik setiap masalah. Kita bisa menemukan solusi yang mungkin tidak akan kita temukan jika kita bereaksi dengan panik atau marah. Ketenangan memberi kita jarak emosional yang diperlukan untuk melihat situasi secara objektif tanpa dibutakan oleh gejolak perasaan. Hidup ini adalah perjalanan panjang. Di sepanjang jalan, kita akan menghadapi banyak rintangan, tantangan, dan godaan. Tetapi jika kita mampu menjaga ketenangan dalam setiap langkah, jika kita bisa bergerak dengan strategi dan bukan dengan emosi, maka perjalanan ini akan terasa lebih ringan. Kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh angin kehidupan, karena kita memiliki pondasi yang kuat dalam diri kita. Memahami waktu dalam hidup
Waktu adalah salah satu elemen paling misterius dalam hidup. Kita seringkali terburu-buru, merasa bahwa kita harus segera mencapai tujuan, harus segera mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun dalam ketenangan, kita menyadari bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Tidak semua hal bisa kita percepat, dan tidak semua hal bisa kita tunda. Ketika kita bisa memahami waktu, kita akan lebih sabar dalam menjalani kehidupan. Kita tidak lagi merasa terburu-buru, karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan dengan sabar dan tenang akan membuahkan hasil yang lebih baik. Dalam ketenangan, kita juga menyadari bahwa ada momen-momen di mana kita harus menunggu, dan ada momen di mana kita harus bertindak. Ketika kita bergerak dengan strategi, kita tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena tekanan waktu. Kita bisa memilih momen yang tepat untuk bertindak, dan di saat yang sama kita bisa menerima bahwa ada hal yang memang membutuhkan waktu untuk berkembang. Ketenangan membantu kita menyelaraskan diri dengan aliran waktu yang sebenarnya, tanpa perlawanan, tanpa paksaan. Mengakhiri perjalanan dengan ketenangan. Pada akhirnya, hidup adalah tentang perjalanan menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Ketenangan adalah kunci dari semua itu. Ketika kita bisa menjaga ketenangan dalam hati dan pikiran kita, kita mampu menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih terarah, dan lebih damai. Setiap langkah yang kita ambil dalam ketenangan akan membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita. Setiap keputusan yang kita buat dengan pikiran jernih dan hati yang tenang akan membawa kita pada hasil yang lebih baik. Ketenangan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi ia adalah jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan akhir kita. Terima kasih telah bersama-sama meresapi setiap kata dalam bisikan jiwa. Semoga pesan ini bisa membawa cahaya dalam perjalanan hidupmu, membawa ketenangan dan kebijaksanaan di setiap langkah yang kau ambil. Jangan lupa untuk selalu mencari kedamaian dalam dirimu, karena dalam ketenangan ada kekuatan yang tak terbatas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetaplah tenang, tetaplah bijaksana, dan biarkan jiwamu berbicara.